Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah majelis yang ramai, duduklah seorang ulama besar yang dihormati. Tapi seperti biasa, Abu Nawas datang dengan wajah santai dan senyum jahilnya. Abu Nawas pun bertanya, "Wahai tuan ulama, siapa yang menciptakan manusia?" Sang ulama menjawab, "Tentu saja Tuhan Abu Nawas." "Lalu siapa yang menciptakan dunia ini?" "Tentu saja Tuhan juga Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya, "Kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan?" Semua orang langsung melongo. Sang ulama pun terdiam lalu tersenyum. "Tuhan itu tidak diciptakan Abu Nawas, Dia maha awal dan maha akhir." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kalau begitu, kenapa manusia sibuk mencari bukti tentang yang tidak perlu diciptakan? Lebih baik kita sibuk jadi hamba yang baik, betul enggak?" Sang ulama pun tertawa. "Benar kamu Abu Nawas, debatmu ini bikin kepala panas, hati jadi adem." Semua pun tertawa dan terdiam. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang tenang di Baghdad, datanglah seorang biksu dari negeri jauh bernama Biksu Lingling. Ia dikenal bijak dan punya keyakinan kuat tentang reinkarnasi, bahwa setelah mati, jiwa manusia akan lahir kembali menjadi makhluk lain. Ia mendatangi istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, aku ingin berdebat dengan orang paling pintar di negeri ini tentang kehidupan setelah mati." Raja langsung tersenyum. Itu kerjaannya Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang seperti biasa, pakai jubah lusuh, bawa tongkat dan sandal jepit sebelah beda warna. Biksu Lingling langsung menyapa, "Abu Nawas, aku percaya setelah mati, manusia akan lahir kembali. Mungkin jadi monyet, burung, atau bahkan batu. Kau percaya?" Abu Nawas manggut-manggut, lalu menjawab santai, "Oh, jadi nanti bisa reinkarnasi jadi batu. Wah, saya tahu banyak batu yang cocok jadi tetangga saya. Diem tapi keras kepala." Semua yang hadir ketawa. Biksu tersenyum. "Jangan bercanda, ini serius. Reinkarnasi menjelaskan keadilan semesta. Kalau orang jahat sekarang, nanti lahir jadi nyamuk. Kalau orang baik, bisa lahir jadi pangeran." Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, "Wahai biksu, kalau reinkarnasi itu nyata, kenapa kamu nggak pernah ingat jadi kodok sebelumnya?" Biksu terdiam, karena memori jiwa tak ikut lahir kembali. Abu Nawas tertawa, "Loh, kalau nggak bisa ingat, terus kita belajar dari mana? Dari kodok-kodok terdahulu?" Semua ketawa ngakak lagi, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Saya percaya hidup itu satu kali, tapi penuh kesempatan. Dan setelah mati, bukan jadi ayam atau batu, tapi kita akan diadili. Dan ditanya, apa yang kamu lakukan selama hidup?" Biksu mulai serius mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan, "Bayangkan kalau reinkarnasi itu nyata. Hari ini kamu jadi manusia, besok jadi kucing, minggu depan jadi semangka. Sampai kapan kau muter-muter kayak gasing?" Biksu tertawa. "Lalu bagaimana menurutmu kehidupan setelah mati?" Abu Nawas tersenyum dan berkata pelan, "Setelah mati, kita tidak dikocok ulang. Kita bertanggung jawab, karena hidup bukan mainan, tapi ujian." Biksu terdiam lama, lalu bertanya pelan, "Abu Nawas, apakah aku masih bisa belajar jalan yang kamu tempuh?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar, "Selama kamu belum reinkarnasi jadi batu, masih bisa." Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar bahwa Biksu Lingling masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ling. Ia tetap suka duduk bersila, tapi sekarang sujudnya lebih sering. Dan orang-orang berkata, ternyata Abu Nawas bukan hanya lucu, tapi juga bikin hati tertarik untuk ikut sujud. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah sumringah. Ia baru saja menang debat dengan para cendekiawan istana tentang filsafat kehidupan. Raja Harun al-Rashid sampai memujinya dan memberinya hadiah beberapa keping emas. Saat tiba di rumah, istrinya sudah berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang dan wajah cemberut. "Abu Nawas, dari mana saja kau seharian?" tanyanya dengan nada tinggi. Abu Nawas tersenyum percaya diri. "Aku baru saja menang debat di istana istriku sayang."
Tapi bukannya terkesan, istrinya malah menyipitkan mata. Menang debat? Mari kita lihat, apakah kau bisa menang debat denganku? Tantangnya. Abu Nawas mulai berkeringat. Ia tahu siapa lawannya kali ini. Istri Abu Nawas melipat tangan. Baiklah, kau selalu bilang kau pintar dan penuh akal. Jadi, coba jawab pertanyaanku. Abu Nawas mengangguk mantap. Silakan, aku siap. Istrinya menunjuk tumpukan baju kotor di pojok rumah. Kenapa baju-baju ini belum dicuci? Tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, karena aku tidak ingin air di sumur cepat habis. Kita harus hemat air. Istrinya tidak terima. Oh, jadi sekarang kau lebih peduli pada sumur daripada kebersihan rumah. Abu Nawas mulai gugup. Bukan begitu sayang, aku hanya... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, istrinya sudah melanjutkan pertanyaan kedua. Lalu, kenapa kau pulang telat? Abu Nawas tersenyum lemah. Aku sibuk di istana, mendapat hadiah emas dari sang raja. Sang istri melotot. Oh, jadi kau bisa menang debat di istana, tapi kalah debat di rumah. Abu Nawas mulai panik. Bukan begitu maksudku. Tapi istrinya langsung menutup debat dengan serangan pamungkas. Baik, kalau kau memang pintar, jawab pertanyaan terakhir ini. Abu Nawas menelan ludah. Apa itu? Istrinya mendekat, menatap matanya dalam-dalam, lalu bertanya dengan nada dingin. Mana oleh-oleh untuk istrimu? Abu Nawas langsung terdiam. Peluh dingin mulai mengalir di dahinya. Ia telah melakukan kesalahan fatal. Tadi di istana, ia begitu bangga dengan kemenangannya sampai lupa membeli sesuatu untuk istrinya. Dengan gemetar, ia membuka kantong emasnya dan berkata, maukah kau memilih sendiri hadiahnya, sayang? Istrinya tersenyum puas. Bagus, ayo kita pergi ke pasar sekarang juga. Abu Nawas hanya bisa pasrah. Dan sejak hari itu, Abu Nawas menyadari satu hal penting. Sebijak apapun seorang lelaki, ia tetap tidak bisa menang debat melawan ras terkuat di bumi, sang istri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, datanglah seorang biksu tua dari negeri seberang ke kota Baghdad. Ia dikenal telah bertapa dan meditasi selama 10 tahun di puncak gunung yang sunyi senyap. Namanya Biksu Tanji. Ia datang dengan satu tujuan, menguji tokoh terkenal yang katanya sakti tapi lucu, Abu Nawas. Biksu Tanji pun langsung menghadap raja dan berkata, Tuanku, aku ingin menantang orang yang bernama Abu Nawas untuk adu kedalaman jiwa. Raja langsung berseru, panggil Abu Nawas sekarang juga, ini pasti seru. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa roti, segelas air, dan kipas. Biksu berkata, aku telah meditasi selama 10 tahun, hingga mampu menahan lapar, dahaga, bahkan marah. Kau sendiri bisa apa? Abu Nawas menggigit rotinya dulu sebelum menjawab. Wah, hebat sekali, tapi saya lebih hebat. Saya bisa sujud selama 5 menit, dan langsung dapat ketenangan jiwa, bahkan kadang sambil lapar dan haus. Biksu tertawa meremehkan. Sujud? Menunduk seperti budak itu bisa bikin damai? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau begitu, mari kita coba. Anda meditasi, saya sujud. Kita lihat siapa yang lebih cepat merasakan kehadiran Tuhan. Biksu duduk bersila, matanya terpejam, napasnya teratur. Abu Nawas langsung sujud. 3 menit berlalu, biksu masih duduk. Abu Nawas tetap sujud. Di menit kelima, Abu Nawas bangkit, tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, hatiku ringan. Jiwaku tenang, seperti habis curhat sama Tuhan. Biksu membuka mata dan langsung berkata, kenapa kamu bisa cepat begitu? Saya perlu waktu berhari-hari untuk merasakan tenang. Abu Nawas menjawab dengan santai, karena saya tidak mencari Tuhan di dalam diri saya, tapi saya menyembahnya langsung. Sujud bukan hanya tunduk fisik, tapi tunduk hati. Dan Tuhan suka yang rendah hati, bukan yang tinggi duduknya. Biksu terdiam lama. Akhirnya ia berdiri dan berkata, aku telah duduk selama 10 tahun hanya untuk mengejar kedamaian. Tapi ternyata ia bisa datang hanya dengan sujud. Ia pun menatap Abu Nawas dan berkata, ajari aku cara sujud seperti itu. Sejak hari itu, Biksu Tanji tak lagi naik ke gunung untuk meditasi. Ia malah sering terlihat ikut sholat berjamaah di masjid.
dan penduduk kota pun mulai memanggilnya biksu sujud. Abu Nawas hanya tertawa. 10 tahun duduk kalah sama 5 menit sujud. Karena damai itu bukan dicari, tapi disambut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas kehabisan uang. Setelah berpikir keras, ia menemukan ide brilian untuk mendapatkan uang dengan cara yang unik. Ia berdiri di tengah pasar dengan meja sederhana. Beberapa botol berisi cairan hijau dan sebuah papan bertuliskan jamu tolak miskin, dijamin kaya. 1 botol sama dengan 10 keping emas. Warga pasar yang membaca tulisan itu langsung heboh. Apa? Jamu tolak miskin? Kalau benar ampuh, aku mau beli. Tak lama kemudian, seorang pria kaya, Tuan Bahil, datang dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas, jamu apa ini? Kenapa harganya mahal sekali? Tuan, ini bukan jamu sembarangan. Ini jamu spesial yang bisa menjauhkanmu dari kemiskinan, jawab Abu Nawas. Apa benar begitu? Sahut Tuan Bahil. Abu Nawas mengangguk penuh percaya diri. Coba pikirkan Tuan, kalau kau minum jamu ini, kau akan semakin kaya dan terhindar dari kemiskinan selamanya. Tuan Bahil berpikir sejenak, lalu tersenyum sinis. Kalau aku sudah kaya, untuk apa aku beli jamu ini? Abu Nawas tersenyum lebih licik. Nah, itu dia. Buktinya jamu ini memang bekerja. Lihat, kau tidak jadi miskin kan? Jadi jamunya ampuh. Tuan Bahil terdiam. Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya, tetapi tidak bisa membantah logikanya. Tiba-tiba seorang pria miskin bernama Abu Melarat datang dengan wajah penuh harapan. Abu Nawas, aku ingin beli jamu ini. Aku sudah bosan hidup miskin. Abu Nawas tersenyum. Tentu, tapi 1 botol harganya 10 keping emas. Abu Melarat melongo. Loh, kalau aku punya 10 keping emas, aku sudah tidak miskin. Untuk apa aku beli jamu ini? Abu Nawas langsung tertawa. Nah, itu artinya kau sudah tidak miskin sebelum minum jamunya. Jamu ini benar-benar berkhasiat. Orang-orang yang mendengar pun tertawa terbahak-bahak. Tuan Bahil dan Abu Melarat akhirnya sadar kalau mereka telah masuk dalam jebakan logika Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas mengemasi dagangnya sambil bersiul santai, karena tahu dagangnya tidak perlu laku. Yang penting ia sudah menghibur banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad kedatangan tamu dari negeri jauh. Seorang biarawati yang terkenal cerdas dan sedikit sombong. Dengan jubah putih bersih dan alis terangkat, ia datang ke istana Raja Harun al-Rasyid sambil berkata, Aku ingin menantang Abu Nawas. Aku ingin membuktikan bahwa logika kami lebih unggul. Abu Nawas yang sedang rebahan di pohon korma langsung diangkat ke istana. Begitu tiba, ia masih membawa bantal. Abu Nawas, seru sang biarawati. Aku ingin bertanya, mengapa kau yakin agamamu yang benar? Apakah kau sudah bertemu Tuhan? Abu Nawas bangun, menguap, lalu menjawab santai. Belum, tapi Tuhan sudah pernah bertemu aku. Apa? Sang biarawati terbelalak. Abu Nawas tersenyum. Buktinya, aku masih hidup. Siapa lagi yang ngasih nafas tiap detik selain Tuhan? Masa kau kira gratisan kayak wifi tetangga? Penonton tertawa, biarawati cemberut. Kalau begitu, kata si biarawati, kenapa Tuhanmu membiarkan orang jahat berkuasa? Kenapa dunia tidak adil? Abu Nawas menjawab cepat, kalau semua orang baik masuk surga, siapa yang ngisi penjara? Tapi agamamu menyuruh sholat 5 waktu, puasa, zakat, kenapa begitu repot? Agamaku lebih simpel. Abu Nawas tersenyum lebar, karena Tuhan kami sayang, Dia kasih 5 kali pertemuan sehari. Kalau kamu punya pacar, cuma diajak ketemu seminggu sekali, kau mau? Penonton istana terpingkal. Raja Harun al-Rasyid menahan tawa sambil menyeruput teh. Biarawati mulai panik. Tapi kenapa kalian sujud? Bukankah itu merendahkan diri? Abu Nawas berdiri dan berkata mantap. Kami tidak merendahkan diri. Kami sedang meninggikan Tuhan. Kalau kamu mengangkat tangan saat menyapa raja, masa saat menyapa Tuhan cuma duduk manis kayak nonton konser? Ruangan sunyi. Biarawati diam, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, Abu Nawas, jawabanmu aneh, lucu tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Logika tanpa hati hanya jadi debat kusir.
Tapi kalau kau gunakan hati, mungkin kau akan menemukan kebenaran. Tiba-tiba biarawati berdiri. Suaranya lirih namun tegas. Ajarkan aku 2 kalimat itu. Abu Nawas pun mendekat, membimbingnya dengan lembut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, raja berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, debat paling lucu, paling damai dan paling menyejukkan hati. Abu Nawas mengangguk, lalu duduk kembali di bawah pohon kurma sambil berkata, akhirnya debat ini berbuah manis, seperti kurma Ramadan tapi gratis. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal. Ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu, kata seseorang kepada kawannya. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah. Loh, bukannya jawabanmu itu benar? Tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka. Timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun, seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang, kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi
mengutarakan niatnya. Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham. Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. Namun ada syaratnya Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya, kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad, ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja, sahut sang jenderal. Tapi sebelumnya, tutup matamu dengan kain ini. Dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Berhenti Abu Nawas, kata sang jenderal. Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu, tanya sang jenderal. Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup, pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab. Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab. Di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Tanya sang jenderal. Itu mudah saja, Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas. Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir
dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi baginda raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya." "Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang." Spontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang biarawati cerdas datang ke kota Baghdad. Ia terkenal sebagai wanita yang bijaksana dan pandai berdebat. Mendengar kabar tentang kecerdikan Abu Nawas, ia pun ingin menguji kepintarannya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid dan para cendekiawan istana, si biarawati bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah orang Muslim dan orang Kristen bisa masuk surga bersama?" Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh langsung tersedak. Ia berpikir sejenak lalu tersenyum dan menjawab, "Tentu saja bisa." Pendengar langsung heboh. Beberapa ulama terkejut. Sementara biarawati itu pun tersenyum penasaran. "Bagaimana bisa?" tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Asalkan masuknya tidak bersamaan." Hadirin pecah dalam tawa. Biarawati itu pun terkekeh. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah surga hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman sesuai keyakinannya? Abu Nawas mengangguk, "Benar, tetapi apakah surga itu luas?" Biarawati menjawab, "Tentu saja, surga itu tak terbatas." Abu Nawas tersenyum, "Nah, kalau begitu tidak masalah. Surga itu luas. Kita masuk dari pintu masing-masing. Dan nanti kalau sudah di dalam, tinggal cari tempat nongkrong yang nyaman." Hadirin tertawa semakin keras. Raja Harun al-Rasyid sampai menepuk dahinya. Biarawati itu masih penasaran, tapi bagaimana kalau ternyata hanya satu golongan yang berhak masuk surga? Abu Nawas berpikir sebentar lalu berkata, "Mudah saja, kalau ternyata orang Kristen yang benar berarti mereka akan masuk surga. Kalau orang Muslim yang benar, mereka yang masuk surga. Tapi kalau ternyata keduanya yang benar, ya ketemu lagi di sana. Yang penting kita semua tetap berbuat baik di dunia." Biarawati tersenyum lebar dan mengangguk. "Aku suka cara berpikirmu, Abu Nawas. Kau memang cerdas dan penuh humor." Raja pun tepuk tangan sambil berkata, "Pelajaran hari ini adalah berdebat boleh, tapi jangan sampai lupa bahagia." Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama baginda raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun, memang begitulah karakter baginda raja. "Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari mereka. "Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Para ulama saling berpandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu. "Jangan samakan zat Allah dengan manusia," ujar mereka.
Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu baginda raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap baginda raja dalam hati. Kemudian baginda raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya, "Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari baginda raja? Pastinya baginda raja memberimu banyak hadiah." "Tidak ada," jawab Abu Nawas singkat. "Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi," ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. "Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran?" sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, "Coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut." Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. "Benar juga apa yang kamu katakan, Abu Nawas," ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap baginda raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, baginda raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah baginda raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna tanpa basa-basi, baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata baginda raja kepada Abu Nawas. "Wahai paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan?" Baginda raja berkata, "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya baginda raja sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana baginda raja, dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam baginda raja dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana baginda raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya,
Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu." Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, istana Raja Harun al-Rasyid gempar. Permaisuri yang biasanya lembut dan anggun tiba-tiba berubah menjadi liar. Ia berteriak-teriak, tertawa sendiri, dan bahkan naik ke atas meja sambil mengacung-acungkan sendok seperti pedang. "Aku adalah setan penguasa istana. Semua orang harus takut padaku," teriaknya sambil menjulurkan lidah. Para pelayan ketakutan, dayang-dayang pingsan bergiliran, dan para prajurit bingung harus berbuat apa. Raja Harun al-Rasyid cemas luar biasa. Ia telah memanggil tabib, dukun, bahkan ustadz ternama, tetapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkan sang permaisuri. Akhirnya sebagai harapan terakhir, Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, jika kau berhasil menyembuhkan permaisuri, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kepalamu bisa melayang." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan tersenyum santai. "Tenang Baginda, saya punya cara ampuh untuk mengusir setan ini." Lalu ia mendekati permaisuri yang masih berguling-guling di lantai sambil tertawa-tawa. "Wahai setan, mengapa kau berani merasuki tubuh permaisuri?" Permaisuri yang kerasukan setan tiba-tiba tertawa seram. "Karena tubuhnya nyaman, istana ini mewah, makanannya enak, aku tidak mau pergi." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Oh, jadi kau betah di sini?" "Tentu saja," jawab setan dalam tubuh permaisuri. Abu Nawas tersenyum lecek. "Baiklah kalau begitu, aku akan membuat tempat ini tidak nyaman untukmu." Lalu Abu Nawas berbisik ke telinga raja dan berkata, "Baginda, tolong keluarkan perintah bahwa mulai hari ini semua makan di istana hanya boleh berisi bawang putih dan jengkol." Raja yang kebingungan akhirnya mengumumkan, "Mulai sekarang semua makan istana wajib menggunakan bawang putih dan jengkol sebagai bahan utama." Tidak lama setelah itu dapur istana mulai berasap. Bau jengkol menyengat ke seluruh ruangan. Bahkan tikus-tikus di istana pun berbondong-bondong pergi mencari tempat yang lain. Permaisuri yang kerasukan tiba-tiba mencium aroma itu dan langsung bereaksi. "Bau menyengat apa ini?" Abu Nawas mendekatkan sepiring jengkol ke hidungnya. "Oh, ini hanya makanan baru istana. Mau coba?" Permaisuri langsung melompat ke udara. Badannya bergetar hebat. "Tidak, aku keluar, aku keluar. Istana ini sudah tidak layak ditinggali." Dalam sekejap, permaisuri pingsan. Beberapa saat kemudian, ia bangun dengan wajah bingung. "Kenapa aku ada di lantai? Dan bau apa ini?" Raja terharu dan memeluk permaisuri. "Kau sudah sembuh, permaisuriku." Raja pun menepati janjinya dan memberi Abu Nawas hadiah besar. Namun keesokan harinya, para pelayan, prajurit, dan semua penghuni istana mogok kerja gara-gara trauma dengan bau jengkol. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal suka menolong, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, tapi selalu gagal. Tentu saja hal ini membuatnya makin membenci Abu Nawas. Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia hendak menjebak Abu Nawas, supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah.
dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling, maling, keledaiku dicuri maling!" Teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa, Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenal wajahnya, Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi hilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget. Ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan. Keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal," perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan sandal itu kepadaku," pinta baginda raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah baginda raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas," bentak baginda raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya,
Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa, karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana Raja Harun ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela nafas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang." Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. "Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan?" tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama, nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan, mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam 1 waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang, lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas, kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad, terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas,
Jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih? Abu Nawas menjawab sambil makan, karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari. Pendeta kedua bertanya, kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya? Abu Nawas menjawab santai, kau percaya otakmu ada kan? Tentu, pernah lihat? Belum. Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan. Pendeta ketiga mulai panik. Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu. Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri. Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan. Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara, kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum, ilmu itu seperti air, yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal suka menolong, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, tapi selalu gagal. Tentu saja hal ini membuatnya makin membenci Abu Nawas. Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia hendak menjebak Abu Nawas, supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, maling, maling, keledaiku dicuri maling. Teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. Ada apa Abu Jahal? Tanya salah satu tetangganya. Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki, jawab Abu Jahal. Kamu berhasil mengenal wajahnya Abu Jahal? Tanya tetangga yang lain. Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya.
kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu? Ujar tetangganya tidak percaya. Ya, namanya orang lagi hilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung. Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, kali ini aku berhasil menjabakmu Abu Nawas. Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget. Ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan. Keledai hamba dicuri Abu Nawas, jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas? Tanya baginda raja. Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal, perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahal. Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas? Tanya baginda raja kepada Abu Nawas. Bukan baginda raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan mencoba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah, berikan sandal itu kepadaku, pinta baginda raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah, coba pakai sandal ini, perintah baginda raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas, bentak baginda raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa, karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di tepi sungai untuk mencari udara segar. Saat sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba seorang pria kaya berteriak dan berlari ke arahnya.
"Abu Nawas, tolong aku telah dirampok," katanya panik. Abu Nawas terkejut, "Siapa yang merampokmu?" Si pria menunjuk seorang laki lain yang berdiri tak jauh. "Orang itu, dia mengambil uangku lalu melemparkannya ke sungai." Si tertuduh, seorang pria berjanggut tebal, langsung protes, "Bohong, aku tidak mengambil uangnya." Abu Nawas tersenyum, "Tenang, mari kita tanyakan pada saksi mata yang paling jujur." Kedua pria itu bingung, "Saksi mata? Siapa?" Abu Nawas menunjuk ke arah sungai. "Sungai ini, dia pasti melihat semuanya." Abu Nawas berdiri di tepi sungai dan berkata dengan lantang, "Wahai sungai, apakah benar ada uang yang dilemparkan ke dalammu?" Tentu saja sungai tidak menjawab. Abu Nawas mengangguk seolah mengerti. "Baik, kalau begitu, aku harus menyelam dan mengambil uang itu sebagai bukti." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas melepas jubahnya, menggulung lengan bajunya, dan berpura-pura hendak terjun ke sungai. Tiba-tiba si pria berjanggut panik dan berteriak, "Tunggu, tidak perlu menyelam. Aku akan mengembalikan uangnya." Pria kaya itu tersenyum puas. "Lihat, dia mengaku." Abu Nawas tertawa dan menepuk bahu pencuri itu. "Terima kasih telah jujur. Tapi ingat, lain kali jangan pernah meremehkan saksi mata yang diam, karena dia bisa membuatmu tenggelam." Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Sementara si pencuri malu dan langsung kabur. Sejak hari itu, penduduk desa percaya bahwa sungai memang bisa menjadi saksi, asalkan yang menginterogasi adalah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.